Pribadi saya kebanyakan dari lahan kerja di Taman Sari dan sekitarnya itu di sini mereka kebanyakan pada nafsi-nafsi, Pak. Dia tidak mengutamakan pemuda-pemudinya untuk mencari sebuah pekerjaan. Ya, apa yang dilakukan Pak Slamet tadi saya setuju. Itu yang saya pikirkan tadi. 20 tahun kota Cilegon begini terus lurus 650%, 650%, 650%, mau sampai kapan? Yang kaya. Karena selama ini saya melihat di Cilegon ini yang kaya, yang miskin karena miskin. Karena secara pendidikan dia tidak bisa bersaing karena biayanya mahal. Itu poinnya. Karena pendidikan akan berdampak kepada pengangguran, nganggur miskin bisa terjadi yang namanya kriminalitas. Kemudian saya melihat lagi bahwa ya pelayanan rumah sakit kita, RSUD kita ya menurut saya sosok aja, biasa-biasa aja. Saya kepengen ada seperti Kabupaten Bantaeng, rumah sakitnya itu ada 8 lantai. Pelayanan kesehatannya sangat luar biasa. Jadi kita kepengen sebetulnya kalau Kabupaten Bantaeng bisa, Cilegon sih harusnya lebih bisa. Ya, artinya tinggal telepon, dokter 24 jam datang ke rumah. Ya, karena orang sakit jarang sekali bisa ke rumah sakit karena tinggal jemput doang, sama kayak Yayasan Suara Hati kita. Nah, terus kemudian dari sisi yang lain, nah ini dia nih, pengangguran kita cukup banyak, Pak. Rata-rata nasional itu 5,34, rata-rata Banten 8,52, rata-rata Cilegon sekarang 9,33%. Jadi lebih tinggi daripada rata-rata Banten. Belum ditambah yang 2.400 kemarin di PHK. Jadi cukup tinggi, ya otomatis ini menjadi PR kita bersama sebetulnya. Ya, terus kemudian saya melihat lagi UMKM itu contohnya apa? Contohnya kalau kita dari Lampung menuju ke Cilegon, menuju ke Merak, pasti banyak oleh-oleh sepanjang jalan. Mau kemplang, mau apa. Tapi kalau kita sampai di Merak, kita ini sekarang bingung mau beli oleh-oleh apa bos saudara kita di Lampung? Ya ada di Dodol Garut. Ya, yang kawinan hari ini baru ketemu ramai saya. Jadi UMKM menurut saya harus ditingkatkan. Nah, untuk mengurangi pengangguran ada 2 solusi. Yang pertama solusinya adalah setiap industri menurut saya harus ada BLK. Sehingga yang tadi itu yang nganggur itu bisa ingat sekali. Ya, seperti Garut itu ada kampung, katakanlah di mana kampung itu semuanya bisa nyukur semua. Makanya terkenal banget orang-orang Garut itu. Sekarang itu kan di mana-mana mahkota itu di mana-mana di Cilegon ini. Karena memang mereka keluar dari daerahnya dan ternyata mereka bisa hidup cuma modal kelapa doang sebetulnya. Nah, di Cilegon ini sebetulnya banyak, ya banyak apa? Ibu-ibunya kasihan. Kenapa? Ibu-ibunya nggak kerja, suaminya nggak kerja. Tingkat perceraian kita cukup tinggi pastinya. Ya, karena apa? Karena tadi ibunya suaminya nggak kerja, istrinya nggak kerja, pulang nggak bawa duit, ribut lagi. Masalah ekonomi terus kita nih sekarang. Situasi harus diselesaikan. Nah, menurut saya, mohon maaf ini Pak ya, rasanya cukup lama ini kita ya. Udah 20 tahun dan sekarang adalah momentum menurut saya. Momentum di mana momentum ini kalau teman-teman pengen perubahan atau mau begini-begini aja silakan. Kalau pengen berubah, ya sama seperti kemarin juga kan, kita pengen perubahan ternyata kan ibaratnya belum pernah kemarin. Ya. Di 02 gitu loh, ada yang 01 juga pengen tetap, itu kan hak konstitusi kita masing-masing. Cuma pertanyaannya adalah ya seperti banyak nih kasihan di musim kering Cipala pasti kekeringan terus nih di Grogol lagi ya, belum kalau musim hujan banjirnya terus di sini nih, nggak selesai nih ya. Saya nggak tahu nih emang tidak mau diselesaikan atau memang nggak bisa diselesaikan. Pertanyaannya nggak mau atau nggak bisa. Ya kayak di sumur di sini namanya Batu Bolong buktinya pada saat itu kita bisa selesaikan. Artinya sekarang Batu Bolong sudah punya air sekarang. Pada saat dulu banjir kebanjiran, kekeringan ya. Sekarang sudah punya air alhamdulillah.